Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah pada hari ini ya kita dapat dipertemukan kembali dalam perkuliahan terkait dengan etika profesi. Nah, insya Allah hari ini kita sudah sampai pada pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan internet. Nah, kajian sejarah dan perkembangan internet ini menjadi babak awal dalam kajian kita untuk membicarakan selepas terkait dengan persoalan dunia maya. Karena pada kajian-kajian sebelumnya kita lebih banyak atau fokus membicarakan mengenai kajian-kajian etika, yang etika itu berazaskan kepada atau berpatokan kepada pekerjaan, profesi, profesionalisme, serta tuntutan-tuntutan yang ada pada nilai-nilai sebuah profesi tersebut. Nah, misalnya kemarin kajiannya mengenai sertifikasi ya, atau komitmen yang diminta kepada seorang profesional untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja. Nah, namun pada hari ini babak baru yang sudah ada pada atau di hadapan kita bersama adalah kita ingin melihat sesuatu yang baru dalam materi ini bernama internet. Nah, namun dalam prakteknya tentu internet tidak menjadi sesuatu yang baru bagi diri kita, apalagi kita secara personal. Nah, bahkan mungkin kita atau Anda yang berada pada generasi hari ini, nah ini bahkan hidup dan besar dalam ruang-ruang yang bernama internet. Ya, tidak sulit hari ini untuk menemukan jaringan-jaringan atau apapun itu yang semuanya berafiliasi kepada internet. Nah, namun untuk mendudukkan internet dalam bentuk kajian atau suatu keilmuan, nah maka kita perlu sekiranya dalam perkuliahan hari ini dan penting pula untuk membicarakan sejarah dan perkembangan internet. Nah, bagaimana internet bermula? Ya. Nah, bagaimana kemudian internet dikenal? Nah, hingga hari ini dapat kita nikmati dan bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita hingga akhir hayat nanti insyaallah ya. Nah, pertama pendahuluan mengenai internet. Nah, ini adalah kajian teori ya, yang sangat teoritis sekali membicarakan mengenai internet. Nah, internet atau disebut juga dengan interconnection networking. Nah, ini disebut juga sebagai sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang ada di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan standar internet di protokol SWIFT. Nah, adanya teknologi informasi seperti internet, nah rupanya telah membuka mata dunia akan sebuah dunia interaksi dan marketplace baru serta sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas. Ini sudah pasti kita nikmati hari ini ya. Dunia di dalam internet disebut juga dalam dunia maya atau cyberspace yang kita bahas di awal tadi. Informasi dalam internet, nah ini umumnya disebarkan melalui suatu halaman yang disebut dengan situs jaringan atau website yang dibuat dengan format bahasa pemrograman HTML ya. Dan hadirnya internet sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan ini telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Nah, tidak perusahaan saja saya kira, bahkan dunia pendidikan seperti kita hari ini. Betapa besarnya pengaruh internet yang kemudian merambah atau mengejala dalam sektor pendidikan. Ya, kalau sektor perusahaan sudah pasti. Dahulu bahkan sejak internet ini tidak menjadi sesuatu keharusan oleh perguruan tinggi. Nah, saya kira perusahaan ya atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi itu sangat membutuhkan internet dalam kelangsungan roda ekonomi mereka. Nah, namun hari ini sampai detik ini, nah dengan adanya situasi yang dengan adanya situasi yang mewabahi dunia pada hari ini, internet rupanya menjadi suatu yang sangat dibutuhkan, yang menunjang efektivitas, efisiensi operasional, ya. Nah, dalam dunia pendidikan, nah termasuk dalam perkuliahan daring yang dilakukan oleh mahasiswa. Betapa efektifnya kemudian internet untuk dijadikan sebagai materi ajar,
berapa efisiennya sebuah internet ketika hal-hal yang sifatnya operasional itu tidak lagi dilakukan pada dunia yang seperti hari ini. Nah, itu artinya adalah bahwa internet itu memang diantaranya berperan dalam memberikan sarana publikasi, komunikasi, serta sarana-sarana lain yang dapat yang pastinya menjadi suatu kebutuhan oleh manusia pada hari ini. Ya. Setelah kita tahu bahwa internet itu memang sesuatu yang menjadi akar komunikasi, akar untuk mengefisiensikan sesuatu, yang memaksimalkan segala aspek yang menunjang perusahaan, dunia pendidikan, nah negara. Nah, ini rupanya menjadi salah satu komitmen kita bersama dalam menjaga bagaimana agar orang-orang yang bergerak atau yang menikmati internet ini dapat bergerak dalam etika yang diminta. Nah, kita lihat dulu dalam kajian sejarah internet. Nah, sejarah internet dimulai pengembangan komputer elektronik pada tahun 1950-an. Nah, memang ini menjadi dalam beberapa referensi yang kita temui, mungkin Anda juga menemukan di makalah misalnya beberapa referensi menyatakan ini sudah dimulai pada 1950, beberapa referensi menemukan dimulai 1960. Nah, tapi kalau ada pun 1950, 60, nah ini pasti ini sudah terjadinya yang disebut dengan cyber ethic. Nah, bagaimana pada saat itu dalam kajian cyber etik kita sudah melihat etika komputer itu lahir. Nah, kemudian disusul dengan sejarah perkembangan internet hari ini. Nah, awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Nah, Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk sistem jaringan paket. Nah, termasuk diantaranya pengembangan ARPANET. Nah, jadi ARPANET ini menjadi buah bibir hingga hari ini ketika membicarakan sejarah perkembangan internet. Karena memang ARPANET ini menjadi jaringan pertama yang digunakan pada saat itu ketika menggunakan protokol internet. Nah, jadi ARPANET ini harusnya tidak menjadi sesuatu yang tidak familiar bagi mereka yang pernah mempelajari terkait dengan kajian internet atau kajian komputer. Nah, kemudian pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari Laboratorium Computer Science Profesor Leonard Kleinrock di University of California di UCLA. Nah, konot jaringan kedua di Stanford Research Institute atau SRI Nah, jaringan paket switching seperti ARPANET atau MAC-E di NPL di Inggris Nah, Cyclades Merit Network kemudian TimeNet dan Telenet telah dikembangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Nah, khusus ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk internet working, protokol yang membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan. Artinya adalah protokol ARPANET ini memang menjadi sesuatu yang pilot yang awal, yang mula Nah, dalam apa? Dalam pengembang jaringan atau pemula orang yang memulai pengembangan ARPANET dalam menggunakan internet. Kemudian 81. Nah, akses ARPANET diperluas. Nah, ini sudah mulai bergerak Nah, mulai diperluas tahun 1981 ketika NSF didanai oleh CIASNet Computer Science Network. Pada tahun 1982, protokol internet TCP/IP diperkenalkan sebagai protokol jaringan standar pada ARPANET. Nah, ini sudah signifikan perkembangannya. Pada awal 1980-an,
NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di sejumlah perguruan tinggi, dan dengan proyek NSFNet ini memberikan interkonektivitas pada tahun 1986 yang juga menciptakan akses jaringan untuk organisasi penelitian dan pendidikan ke lokasi superkomputer di Amerika Serikat. Nah, kemudian lanjut 1990. Nah, ISP atau Internet Service Provider ini mulai muncul pada akhir 1980-an. Nah, pada 1990-an ini ARPANET mulai sudah dinonaktifkan. Nah, membuat koneksi pribadi ke internet oleh entitas komersial menjadi meluas dengan cepat. Kemudian pada tahun 1995, nah NSFNet ini kemudian dinonaktifkan juga. Nah, sehingga menghasilkan penghalang terakhir bagi penggunaan internet secara komersil. Nah, dengan begitu sejak 1990-an, internet telah membawa dampak revolusioner pada banyak aspek, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, pesan instan, panggilan telepon, voice over internet protocol, ya, panggilan video interaktif dua arah, ya, kemudian termasuk juga WWW atau World Wide Web. Nah, masih di tahun yang sama, komunitas peneliti dan pendidikan terus mengembangkan dan menggunakan jaringan canggih seperti Very High Speed Backbone Network Service, ya, milik NSF tadi, ya, internet dan nasional Lambda Rail, ya. Hal ini meningkatkan jumlah data yang ditransmisikan pada kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi melalui jaringan fiber optik. Nah, perkembangan internet menjadi alat komunikasi global bagi semua orang, hampir berjalan dengan instan dalam sejarah. Ya, 93. Nah, pada tahun 93 hanya 1% informasi yang mengalir melalui jaringan internet. Jadi sudah mulai memuncak pada tahun 2000 menjadi 51%. Ya. Dan lebih dari 97% informasi telah dikomunikasikan tahun 2007. Saat ini, nah ini Anda yang bisa menilai. Ya. Nah, saat ini Anda yang bisa menilai, ya, sejauh mana atau sebesar apa, ya, jaringan internet mulai digunakan oleh semua orang. Ya. Nah, jadi apabila dilanjutkan hingga hari ini, setelah ini kan 93, harusnya ada satu slide lagi dari hari ini, ya, dewasa ini. Nah, itu Anda yang memberikan jawaban. Nah, bagaimana hari ini Anda melihat perkembangan internet menjadi sangat pesat? Kalau semula tadi digunakan oleh perusahaan pendidikan dan sebagainya, bahkan hari ini dikonsumsi atau digunakan, ya, atau jaringan tersebut dinikmati bahkan oleh orang yang cukup usia, yang bernama anak-anak dalam sektor rumah tangga. Ya. Nah, rupanya sektor rumah tangga juga menjadikan internet sebagai salah satu bentuk, ya, atau menjadikan internet sebagian dari pola asuh, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Itu terjadi, ya. Nah, bahkan di setiap rumah tangga yang ada pada dewasa ini. Meskipun nanti memberikan manfaat dan kegunaan yang luar biasa, nah tentunya perkembangan internet tidak sehebat itu juga. Rupanya juga memunculkan masalah-masalah baru dengan kehadiran internet, ya, yang sifatnya tidak terbatas, ya. Nah, tidak terhenti dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, sekiranya itu nanti kita bahas pada slide terakhir. Kita lanjut dulu. Kegunaan internet. Nah, pada umumnya internet bisa digunakan untuk bisa terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia dan sebagai media komunikasi. Internet mempunyai banyak kegunaan yang menguntungkan dalam berbagai bidang, apakah di bidang bisnis, akademis, pemerintah, organisasi, ya, seperti yang kita bahas di awal. Ya, nah semuanya menggunakan aplikasi-aplikasi hari ini yang sudah sangat kita kenal sekali seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, ya, email, adapun aplikasi-aplikasi lain yang sangat banyak hadir hari ini. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Artinya bahkan dunia jurnalis pun hari ini menjadi sesuatu yang diancam,
Jadi internet ini menjadi ancaman bagi mereka yang bekerja pada sektor yang menggunakan materi-materi kertas atau materi-materi cetak atau materi-materi publikasi secara konvensional. Apakah itu koran, apakah itu majalah, brosur, slide, ya, atau baliho dan sebagainya. Karena hari ini orang sudah canggih semuanya. Nah, kita lihat mungkin seperti banyak media-media massa, ya, apakah itu ada Padang Express, Singgalang, atau yang lebih nasional seperti Tempo, Kompas, ya, Jawa Pos. Nah, itu meskipun mereka tetap mengeluarkan cetak dalam bentuk koran, ya, secara konvensional yang menjadi ikon, ya, atau yang menjadi bentuk produk mereka. Nah, namun bentuk yang berbasis aplikasi juga dikeluarkan. Nah, ini semuanya untuk menghemat dan lebih banyak dapat dikembangkan, ya, secara online melalui internet. Sebagai media promosi, nah, berapa banyak sekarang sesuatu yang dipromosikan melalui internet di genggaman kita, ya. Komunikasi interaktif, termasuk hari ini sangat mudah sekali, ya. Apalagi sinyal hari ini pun sudah sampai pada titik-titik yang sebelumnya tidak diketahui atau yang tidak familiar dengan jaringan-jaringan yang bernama internet tadi. Nah, sebagai alat untuk research, ya, dan development atau pertukaran data, ini dalam bentuk penelitian, riset, pengembangan dan sebagainya. Jadi rupanya internet itu memang memberikan manfaat yang luar biasa. Sekolah-sekolah menggunakan internet, perguruan tinggi, ya, rumah ibadah, nah, kantor-kantor, bahkan dari kantor desa sampai kantor pusat, semuanya menggunakan internet, ya. Iklan, promosi, ya, informasi, komunikasi, internet menjadi salah satu media yang paling diandalkan. Nah, terutama pada hari ini. Sekarang karakteristik dunia maya. Nah, ini semuanya pasti merasakan, ya, bahwa beroperasi secara virtual atau maya ini menjadi karakteristik pertama internet. Ya, orang dapat berselancar secara virtual, ya, kapanpun, dimanapun dia mau, dan berubah dengan cepat. Jadi tidak bisa kalau tidak update. Tidak bisa kalau kita tidak mengikuti. Kita harus dapat mengikuti perputaran perkembangan yang ada pada zaman kita pada hari ini. Dunia maya bahkan tidak mengenal batas. Ya, selagi itu ada, diinformasikan, dipublikasikan, diinputkan dan sebagainya, maka ini menjadi akses yang tanpa batas. Bahkan ketika sudah dibatasi sekalipun, nah, ini dapat masih dibobol, ya, atau bahkan masih dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, yang dalam kajian ini kemudian dibahas dalam bentuk pelanggaran, ya, etika dalam berinternet. Nah, orang-orang yang hidup di dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya anonim. Jangankan orang-orang, ya, orang di selingkungan kampus kita saja. Mahasiswa. Nah, berapa banyak mahasiswa yang kemudian berlaku curang, ya. Nah, kemudian tidak membobol, ya. Nah, aplikasi yang dimiliki oleh kampus, ya, sebatas untuk mengupdate atau memastikan kehadiran mereka hadir padahal nggak hadir, atau merekayasa penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain, ya, yang semuanya dilakukan secara anonim, ya, untuk mendapatkan manfaat dengan cara tidak bertanggung jawab. Nah, informasi di dalamnya bersifat publik, ya, ini publik, ya. Nah, semuanya bersifat publik tanpa batas. Nah, maka ada etikanya, ya. Nah, karena dia karakteristiknya seperti itu, maka dibutuhkan etika dalam berinternet. Jadi tidak bebas-bebas saja. Harus ada cara dan upaya. Sedangkan dalam kajian komputer saja itu ada etikanya. Nah, apalagi menggunakan jaringan internet. Nah, netiquette pertama ini membicarakan, ya, one-to-one communication,
Yang dimaksud dengan one-to-one communication di sini adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antara satu orang dengan orang yang lain atau face to face. Nah, ini dikutip dari beberapa referensi yang memang sudah banyak ya kita temui dalam buku-buku mengenai sejarah perkembangan internet. Nah, namun ini lebih banyak membicarakan terkait dengan email misalnya, atau terkait dengan milis ya. Nah, atau penggunaan HTML yang juga banyak ditemukan pada referensi-referensi yang berbeda. Tapi nanti Anda bisa tentu mengelaborasinya lebih jauh, mengelaborasinya lebih dalam. Nah, agar kajian-kajian ini lebih update atau lebih dekat dengan kehidupan kita pada hari ini. Ya. Nah, kemudian ada juga one-to-many communication. Nah, konsep komunikasi ini ya satu orang bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau dulu orang menggunakan mailing list saja pada email, kalau sekarang ya banyak. Ya Anda tahu itu. Ya. Nah, berapa banyak orang yang memiliki grup ya dan sebagainya ya. Nah, follower dari satu akun yang dipercaya ya. Nah, ini menghadirkan bentuk komunikasi ya antara one to many communication. Nah, hingga nanti kita bertemu pada persoalan yang bernama pelanggaran etika. Apakah benar etika itu dapat dilanggar atau dilanggar oleh orang lain? Apakah ini menjadi suatu yang sifatnya kesengajaan atau berniat untuk melakukan atau tanpa sengaja? Coba kita lihat. Nah, seperti halnya etika dalam kehidupan masyarakat termasuk etika di bidang komputer, sanksi yang diperoleh terhadap sesuatu pelanggaran adalah sanksi sosial dan sanksi hukum. Ingat itu. Dalam internet akan terjadi yang namanya sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial tersebut bisa saja berupa teguran, bahkan dikucilkan, atau ejekan, meme mungkin hari ini, bahkan meme itu pun tidak bertanggung jawab ya. Nah, kemudian celaan-celaan. Nah, sanksi akan diterima jika melanggar etika dan norma-norma yang berlaku akan dikucilkan dalam kehidupan komunitas. Nah, ini dapat kita rasakan di ungroup ya, ataupun dalam bentuk cercaan, bullying dan seterusnya. Ya, saya kira penerapan sanksi sosial ini, nah ini lebih merasa atau lebih dirasakan ya tegurannya atau dampaknya bagi orang yang melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun apabila dia melakukan pelanggaran secara hukum, nah tentu sekarang sudah memiliki hukum tersendiri mengenai pelanggaran hukum di bidang internet. Mulai besok kita akan mempelajari atau akan berkenalan dengan beberapa undang-undang yang membicarakan terkait pelanggaran di internet. Apakah itu undang-undang ITE dan sebagainya. Nah, mulai pertemuan besok akan dibicarakan itu. Inilah konsekuensi yang didapatkan seseorang ketika melakukan pelanggaran secara sosial, terutama pelanggaran secara hukum. Apakah dengan mencemarkan nama baik seseorang, melakukan fitnah, melakukan bullying ya. Nah, apapun itu. Apa bentuk pelanggarannya? Bentuk pelanggaran sangat banyak sekali. Ya. Nah, namun dalam slide ini tentu terbatas. Saya menyediakan 2 atau 3 saja ya. Yang lebih lanjut nanti akan kita maksimalkan pada akhir pertemuan perkuliahan ini, karena di materi perkuliahan terakhir itu memang khusus membicarakan terkait dengan cybercrime. Ya. Nah, kalau hari ini mengenalkan saja, jadi tidak semuanya dibuka-buka. Nah, meskipun dalam kajian makalah, buku atau referensi yang Anda miliki itu sudah banyak membicarakan mengenai persoalan pelanggaran. Tapi dalam slide ini mengenalkan saja untuk nantinya dipanjang lebarkan pembicaranya pada kajian cybercrime pada pertemuan akhir ya. Nah, cybercrime ini yang paling umum. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak cara yang dilakukan dalam kejahatan dunia maya atau cybercrime ini. Nah, pengertian cybercrime itu adalah tindak kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, menggunakan internet ya. Ada juga penipuan.
Nah, salah satu kejahatan marak di dunia maya adalah penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang atau jasa. Ya. Apakah yang Anda lakukan di aplikasi ini, aplikasi itu, ya, di gadget Anda, di netbook Anda, semuanya terjadi hari ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita besok ada kajiannya itu. Ada spyware. Nah, sesuai dengan namanya spy yang berarti mata-mata dan ware berarti program. Maka spyware termasuk dalam kategori ya, Malaysia software ini memang dibuat agar bisa memata-matai netbook yang kita gunakan. Itu tentu saja mengganggu privasi seseorang, mengganggu privasi suatu perusahaan, mengganggu keamanan dari kerahasiaan suatu program perusahaan, pendidikan ya, atau akun-akun personal. Nah, dengan begitu ya, maka kita dapat memahami bahwa memang internet ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk hari ini. Nah, semoga dengan penjelasan secara teoritis di atas dapat memperkaya pemahaman kita dalam pertemuan hari ini. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan selanjutnya dalam kajian perundang-undangan ya, yang membahas internet dalam perspektif hukum mungkin ya. Nah, kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.